Halo, kedekatan gak sih? Eh, Kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah tentang Medusa, mitologi Greek yang orang-orang mungkin berdasarkan budaya dan literatur menafsirkan bahwa Medusa itu adalah orang yang jahat. Begini kawan-kawan sekalian, Medusa itu sebelumnya adalah seorang wanita yang cantik, jelita. Dia tinggal di kuil. Kemudian dia menjadi bawahan dari Ratu Athena waktu itu. Sewaktu-waktu Medusa pergi ke pesisir pantai, dia menikmati cakrawala senja dan indah kuning di ujung sana. Tiba-tiba ombak datang bersama seorang laki-laki yang gagah. Dia adalah dewa laut, Poseidon. Waktu itu Medusa sedang membaca sesuatu di pinggir pantai, menggunakan pakaian yang seksi. Lalu di ujung sana Poseidon melihat kegelian dari Medusa. Poseidon karena dia dewa, Medusa adalah manusia biasa, dia melakukan halnya itu. Kemudian setelah itu Medusa melaporkan ke Dewi Athena, ke kuil. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Bukan keadilan yang didapatkan oleh Medusa, melainkan hukuman. Karena waktu itu sang dewi beranggapan bahwa Medusa yang flirting, Poseidon tidak salah di sana. Sehingga ketidakadilan itu hukumannya adalah membuat Medusa memiliki rambut ular. Kemudian dia diasingkan, lalu pergi ke daerah yang gak ada orang. Dia pergi ke gua atau ke rumah kosong untuk menenangkan pikirannya. Orang-orang mengenal Medusa jahat itu karena ketika ada orang yang melihat mata Medusa, ia akan menjadi batu. Kaku badannya menjadi batu. Itulah hukuman yang diberikan Dewi Athena terhadap Medusa. Ketika ada seseorang yang melihat mata Medusa, orang tersebut akan menjadi batu. Lalu beberapa waktu kemudian, ketika kerajaan di Athena tersebut mengadakan sayembara untuk mengeksekusi Medusa, dengan gagahnya seorang kesatria yang bernama Perseus, ia mengumpulkan pasukannya dan mencari Medusa dan mengeksekusinya. Namun apa yang terjadi? Perseus tidak jantan membunuh Medusa karena dia menunggu ketika Medusa tertidur. Dia tidak berani berhadapan satu lawan satu. Ia menunggu Medusa terlelap tertidur. Kemudian ia menikamnya. Bayangkan, Medusa diperkosa sama Poseidon, kemudian dia menginginkan keadilan. Dia pergi ke Athena, malah dia yang dituduh flirting. Bebannya menjadi bertambah.
Dan bertambah lagi ketika dia dibunuh oleh Perseus, yang kemudian Perseus menjadi pahlawan. Namun tahukah Anda bahwa Medusa setelah dibunuh itu dia bereinkarnasi menjadi kuda, namanya Pegasus. Apa yang bisa kita petik dari sana adalah ketika ketidakadilan terjadi terhadap seseorang, namun dia tidak memiliki kekuatan, power, keadilan itu tidak akan berada di posisinya, melainkan sebaliknya, hukuman yang akan terjadi. Untuk kehidupan kontekstual zaman sekarang, ketika orang yang tidak memiliki power kemudian dia menginginkan keadilan, justru dia akan menjadi hukuman ketika dia melaporkannya. Namun jangan khawatir, selagi Pegasus ada dalam cerita tersebut, mungkin ketika kita mengujikan keadilan terhadap orang ataupun diri kita melaporkan hal tersebut, jangan khawatir, kedepannya Anda akan menjadi Pegasus. Pegasus itu melambangkan kebebasan, kuda yang awalnya terkekang oleh tali, kemudian dia terbang memiliki sayap. Jadi tetaplah jangan melaporkan ketika Anda tertindas. Salam dari saya.